Bang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya. Let
Yesus layak, Dia layak disembah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, Yesus tetap layak untuk disembah. Kami percaya pada saat kami menyembah-Mu, sesuatu terjadi, mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap dari kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangannya bagi nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Tuhan penuh kemuliaan. Satu
keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati katakan, Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Katakan, lagi, semua. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Cuma saja katakan, Engkaulah Raja. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat, saudara. Engkau Tuhan berjaya dan semuanya nyanyikan. Engkaulah Raja Atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dengan iman katakan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat tangan saudara, katakan, bersama rohmu. Katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan, dengan senang hati, Raja ke jemaat GBW mesti nyanyikan. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat bagi Yesus. Come on. GB Double C siap. Lompat bagi nama Tuhan, katakan. Tinggi namamu dipuji,
tangan yang terangkat katakan, Rajaku agung. Haleluya. Sorak-soraknya bagi nama Yesus, saudara. Lebih dahsyat lagi bagi nama Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk, cuman ini kasih Tuhan. Iya, anak-anak. Ini yang lain masih batuk pilek. Iya, kita doa dulu buat anak-anak. Tes 1, 2. Iya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Anaknya Kau juga mari puji Tuhan, tangan kanan Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. aku anaknya. Kau juga mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar Putar-putar kepala putar. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur Bapa untuk hari dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesibukan kami datang kepadamu Bapa, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami pergunakan waktu yang ada, kesempatan Tuhan berikan untuk kami meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Percayakan kuasa-Mu, lawatanmu Bapa. Dalam naungan-Mu kami membawa anak-anak kami. Taruhkan tubuh jiwa roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak kami. Diberkatilah anak kami. Berdoa dan memberkati anak kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sertai lindungi dan pagari anak ini diberkati Bapa. Anakmu Suho diberkati Bapa dalam nama Yesus. Sertai dan lindungi Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Alicia sertai dan lindungi diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Ica sertai lindungi dan Bapa diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Delin sertai lindungi diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anu Sandra sertai lindungi dan berkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Delin sertai dan lindungi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Anakmu Grace berdoa dan memberkati sertai lindungi Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Jovanka, Nathan, anakmu Tarisa juga akan berdoa, anakmu Langlang juga akan berdoa dan menyerahkan anakmu Carlos, kami juga berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Cliff, anakmu Salsa juga berdoa dan menyerah ke dalam tangan Tuhan. Kami berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung. Segala bakteri, virus apapun yang kalau hari ini mereka Tuhan jumpai dalam tubuh mereka mengalami kegangguan kesehatan, baik batuk, pilek, demam, sakit apapun, kami perintahkan untuk pergi dalam nama Yesus. Anakmu Luciana juga berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kami percayakan tubuh jiwa roh anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka sekolah, mereka belajar. Tuhan berkati pendidikan mereka, sekolah mereka Bapa, menjadi anak yang berhasil dalam sekolah mereka Bapa. Nama Tuhan memulai kehidupan mereka. Berkati orang tua dan mendidik, membina, besar ke mereka. Berkati segala sesuatu mereka lakukan Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menjadi penyelamat kami. Engkau telah menjadi penghibur kami. Engkau telah menjadi pelindung kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku
Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Tuhan saudara. Oh, haleluya. Jesus, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus. Haleluya Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus. Oh, haleluya. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau selamanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Dipersilakan. Siapkan hati kami dengar kebenaran firman. Kesempatan yang ada, satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Belajar duduk di kakimu, dengar sabdamu, karena kami tahu sabdamu itulah kekuatan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Oke, Denis bisa Denis ya. Oke, sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita ada sedikit dengar kesaksian dulu. Yang mana kesaksian ini biarlah menjadi kekuatan buat kita, supaya firman Tuhan itu apa yang kita dengar, ada yang mengalami dan merasakan juga kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mendengar kesaksian. Saya persilakan kepada Ibu Jentian. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih untuk kesempatannya Pak Kem, Ibu Nita. Perkenalkan nama saya Bu Jane, dan terima kasih buat kesempatannya hari ini. Beberapa hari lalu
Pak Kem ada meminta saya untuk untuk kesaksian. Sebenarnya saya nervous nih, sebenarnya saya deg-degan juga. Kayaknya kita nggak terlalu jago lah bicara depan banyak orang ya. Cuma akhirnya saya pikir saya mengiyakan karena ini bukan hanya buat saya, tetapi mudah-mudahan kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kebetulan saya sudah menjadi Kristen itu dari saya umur 16 tahun. Jadi pada waktu 16 tahun, pada waktu itu dulu saya diajak teman saya ke gereja. Dan seringkali teman-teman saya itu ngajak ke gereja dan saya pada waktu itu mohon maaf saya selalu menolak. Karena memang dari muda mungkin dulu saya cukup cerdas, saya dapat beasiswa sampai ke luar negeri. Jadi waktu itu karena 98 ada kerusuhan di Indonesia dan di Indonesia itu ada 1 tahun banyak semester di universitas itu tidak bisa berkuliah. Jadi waktu itu kita ikut program, kebetulan saya diterima di program Fast Track di Victoria State. Jadi saya berangkat dari persiapan dari tahun 1997. Nah kebetulan pada waktu itu singkat cerita beberapa tahun cukup lama saya di Australia. Kebetulan saya bisa lulus kuliah itu pada waktu saya umur 18 tahun. Jadi bukannya kita mau gaya-gayaan, bukan, cuma saya sudah cek 20 tahun terakhir ini belum ada yang mengalahkan rekor saya untuk di bachelor degree di S1 18 tahun. Dan pada waktu itu banyak orang gak percaya, pada waktu itu sampai dikira saya nembak ijazah, kuliah, dan lain sebagainya. Cuma saya bersyukur kepada Tuhan, waktu itu saya mengikuti program Fast Track. Nah, singkat cerita setelah kita berhasil lulus ujian Fast Track pada waktu itu banyak kongregasi juga dari beberapa negara, ada dari yang ikut program Fast Track dari Indonesia, dari Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Norwegia waktu itu. Nah, jadi yang waktu itu yang lulus dari kongregasi Indonesia hanya 2 orang. Saya dan waktu itu teman saya itu cerdas banget, cuma mohon maaf rambutnya gondrong, cowok, dan dia dari kalau nggak salah dari luar Jakarta. Itu yang mungkin kadang-kadang membuat saya tanpa sadar, saudara-saudara, pada waktu dulu ini 20 tahun lalu tanpa sadar saya ternyata itu akumulasi, jadi mohon maaf kesombongan baik jasmani, rohani, dan kesombongan segalanya lah. Padahal waktu itu saya orangnya dulu itu saya cukup kalem, saya orangnya cukup pendiam, tidak seproaktif sekarang ya gitu loh. Jadi nah itu ternyata Tuhan gak suka. Jadi saya kemarin itu lihat ada satu, saya baca, dulu saya pernah baca Alkitab itu, saudara-saudara itu from beginning until end, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi pada waktu dulu itu mungkin saya kuliah bisa sampai lulus itu semua karena berkat Tuhan, karena God's favor. Karena waktu itu saya ingat semester saya itu ada beberapa orang asli bule Australia itu, mereka ambil 2 kali semester dan mereka fail, mereka nggak lulus semesternya. Nggak tahu bagaimana, saya bilang aduh bahasa Inggris saya waktu itu masih 50-50 ya. Dan pada waktu itu saya juga cita-cita jadi dokter. Cuma karena 98 kita akhirnya malah sekarang saya jadi dokter perusahaan, dokter-dokteran Bapak Ibu. Dan memang saya senang banget pelayanan sosial untuk di bidang medis ya, di bidang kesehatan gitu. Saya senang banget kalau orang bisa lebih sehat, orang lebih misalnya bisa sembuh lagi gitu. Menurut saya sukacita lah, menurut saya seneng gitu loh ngeliat orang lain bisa lebih seneng dari saya. Nah, balik lagi kesaksian kita hari ini, kita harus belajar untuk mengakui kehebatan Tuhan. Karena seringkali kita merasa kita lebih hebat daripada Tuhan, seringkali kita tanpa sadar kita merasa kita sudah lama ikut Tuhan, kita pikir kita orang Kristen yang sudah lama. Dan pada waktu itu doa-doa saya, zaman saya militan tuh baru-barunya dibaptis dulu 20 tahun lalu, waktunya kita revival ya zaman dulu ya, banyak KKR, banyak kebangunan rohani. Tanpa sadar
kita yang kelihatannya rendah hati, sebenarnya tuh kita merasa kita sudah bisa semua gitu. Bayangkan zaman dulu bapak ibu saya lebih muda, lebih cantik, lebih singset, lebih pinter, lebih dan lain sebagainya, tanpa sadar saya kayak mendewakan diri saya. Nah ternyata Tuhan itu sangat mengasihi kita semua loh. Dan Tuhan gak izinkan itu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Pada waktu 2025 kebetulan saya bertemu Pak Kem dan Bu Nita. Kebetulan waktu itu saya tanya sama sahabat saya, kebetulan beliau Pak Agus. Saya tanya, Pak Agus, kamu sekarang pendetanya siapa? Saya bilang, saya mau dibimbing. Saya bilang, Pak Agus waktu itu kaget. Saya bilang, lu mau ngapain dibimbing, Jen? Dia bilang gitu, kan lu udah lebih Kristen daripada saya. Terus saya bilang, ya kita semua masih perlu Tuhan ya. Jangan sampai kita sombong-sombong terus kita lupa sama Tuhan. Dan balik lagi, saya merasa pada waktu back to yang cerita saya tadi, dari zaman kecil hingga dewasa sehingga saya kuliah, hidup saya sangat diberkati Tuhan. Dan saya melihat pada saya waktu itu saya mungkin baca Alkitab, saya taat, saya setia sama Tuhan. Tuhan memberikan saya God's favor lebih di atas sekutu-sekutu saya pada waktu itu. Waktu itu saya berdoa, saya waktu itu sudah mau jadi permanent residence di Australia. Saya berdoa waktu itu Tuhan bilang kamu pulang ke Indonesia jadi berkat. Dan waktu itu saya orangnya sangat logis. Saya sangat logik, saya nggak percaya, mohon maaf saya nggak percaya adanya Tuhan. Karena menurut saya kalau ada Tuhan nggak mungkin ada perang. Kalau ada Tuhan nggak mungkin keributan di mana-mana. Kalau ada Tuhan nggak mungkin orang semakin jahat. Banyak bayi dibom segala macam. Jadi menurut saya itu dulu sangat sulit masuk my brain system if there's a God. Sampai akhirnya banyak sekali, akhirnya saya coba taat, saya berdoa dan mujizat demi mujizat terjadi. Doa saya satu persatu ada yang dijawab Tuhan, ada juga yang tidak dijawab Tuhan. Nah pada waktu itu pada saat salah satu doa saya tidak dijawab Tuhan, saya sempat kecewa dan kepahitan. Jadi waktu itu kebetulan saya di gereja yang lama, kebetulan saya salah satu yang membangun satu gereja besar, cuma saya tidak bisa memberikan namanya karena privasi gereja tersebut. Nah singkat cerita, sempat waktu itu ada satu doa yang tidak dijawab Tuhan, saya kecewa dan saya kepahitan dan saya mundur dari gereja. Saya sempat ugal-ugalan lah waktu itu beberapa tahun, dari yang hidup baik, hidup benar, sampai hidup dugem nih saudara-saudara. Nah tapi di situ saya merasa walaupun saya enjoy musik, walaupun saya enjoy minum, walaupun saya enjoy segala macam, saya merasa kok pulang itu besokannya saya nggak peace lagi gitu. Minggu depan saya ke sana lagi sama teman-teman saya lebih ramai lagi, dugem segala macam. Pulang itu saya kok sepi gitu loh. Nggak ada yang perasaan yang saya rasakan waktu pas saya di zaman Australia. Benar-benar waktu itu istilahnya ada keintiman sama Tuhan. Jadi waktu pada saat saya di Australia itu kan dulu teman saya banyakan Muslim. Dan kebetulan dulu saya sempat sekolah Katolik, mama saya Buddha, dan juga kita keluarga dulu juga sempat percaya kejawen. Mungkin ada penyembahan berhala dan lain sebagainya, jadi sangat-sangat beraneka ragam. Nah waktu itu pada saat saya bilang, Mas saya mau ke gereja dan percaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu saya sempat diusir sama orang tua saya, Bapak Ibu. Nah waktu pas itu saya buka Alkitab, dan waktu itu ada satu ayat saya ingat banget di tahun 2000-an. Waktu itu Tuhan bilang, apabila engkau mengikut aku, engkau harus sungguh-sungguh dan engkau mungkin bisa tidak diterima oleh orang tuamu. Nah singkat cerita, saya waktu itu bilang, Tuhan kok ikut Tuhan kok jadi malah ditolak sini, ditolak situ dan lain sebagainya. Singkat cerita sampai akhirnya mama saya doa terus 20 tahun. Mama saya kemarin bilang waktu pas bulan lalu, Mama nanti mau dibaptis sebelum umur Mama 90 tahun. Nah jadi singkat cerita saya bilang, dari yang saya dulunya percaya Kristen, karena mungkin mama saya dulu takut nanti kalau mama meninggal nanti siapa yang doain mama gitu kan dengan agama Buddha gitu loh. Jadi saya bilang sama mama saya, agama itu masing-masing. Saya selalu berpikir setiap agama itu mengajarkan yang baik. Balik lagi, kita hari ini kita mau belajar tentang kesaksian di Ayub 1 ayat 21b. Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil, dan terpujilah nama Tuhan.
pada saat saya mendengar ayat ini dan ternyata Tuhan itu waktu pas kita dulu sungguh-sungguh sama Tuhan kan berkatnya awal-awal kita bertobat kan doa apa sedikit Tuhan jawab, doa apa sedikit Tuhan jawab. Dan pada saat kita masuk sesuatu hal yang dewasa itu mungkin kadang-kadang apa yang kita mau belum tentu instan kita dapatkan. Dan Tuhan itu menunggu kita apakah kita masih sabar, apakah kita masih mau taat. Jadi taat itu bukan setia itu bukan di saat-saat yang enak ya. It's not loyalty, it's not faithfulness if it's everything goes smooth. It's just your comfort zone. Itu hanya zona nyaman. Tapi Tuhan mau kita tuh jadi elang. Tuhan mau kita tuh, saya suka banget filosofi Raja Wali ya. Saya suka banget filosofi Eagle. Karena menurut saya pada saat ada masalah kita mesti naik lagi. Mesti naik lagi dengan iman. Nah ternyata selama saya hampir 20 tahun saya percaya Tuhan Yesus, ada satu missing link yang saya belum ada. Itu saya kurang beriman. Padahal saya mohon maaf dulu sering ke gereja, sering dengar khotbah, sering berdoa. Tetapi Tuhan tegur saya tahun ini, di mana imanmu? Dan waktu pas beberapa minggu lalu saya bilang, aduh Tuhan saya minta ampun. Saya bilang saya benar-benar Tuhan ternyata saya lebih dulunya sempat tanpa sadar kita sombong. Jadi makanya kita sangat bersyukur sekali kalau kita masih ditegur Tuhan, masih diingetin Tuhan, masih masih didorong Tuhan untuk lebih ingat lagi kerohanian itu karena itu nggak main-main. Jadi balik lagi itu saya mohon maaf Bapak Ibu saya tidak pernah mengalami kondisi ekonomi sempat setaf tahun ini. Tahun lalu pun tahun pada saat COVID kesian pada saat banyak orang meninggal mendadak, banyak orang bisnis berjatuhan, bisnis saya malah level up. Bisnis saya malah meningkat, omset kami 2 kali lipat. Bahkan kami sempat dapat penghargaan di kementerian. Kita berarti waktu itu sempat salah satu perusahaan terbaik top 10 dari 200 perusahaan, 198 perusahaan tutup, 2 perusahaan kami bertahan. Dan pada waktu itu saya hanya mengandalkan kekuatan orang dan hanya mengandalkan kekuatan kepintaran diri sendiri. Karena pada waktu itu kebetulan saya di bank-bank cukup disayang lah, singkat cerita begitu. Nah balik lagi saya mulai kendor tuh. Mulai kendor cari Tuhan, mulai kendor doa, mulai kendor ke gereja. Dan Tuhan itu izinkan pada saat bulan kemarin itu singkat cerita salah satu sertifikat saya dibawa lari kabur orang. Nah disitulah saya benar-benar saya marah sama Tuhan, saya kesel, saya bilang kok Tuhan tahun lalu kita konstan gitu, tahun lalu kita konsisten. Kenapa kok tahun ini agak koreksi begitu? Dan pada waktu itu ada satu teman saya juga, beliau di gereja yang lama saya di Tiberias, beliau ingetin saya, Jin, lu mesti cari Tuhan. Nih saya digituin, mohon maaf Bapak Ibu saya juga kesel ya, saya bilang, memang saya nggak cari Tuhan, saya bilang. Saya juga udah berusaha banget loh cari Tuhan, saya bilang. Saya udah ninggalin kehidupan teman saya yang dugem-dugem lama, saya udah 99% udah saya nggak ikut lagi, saya bilang. Saya bilang saya mau hidup benar, saya mau cari Tuhan dan kebetulan saya juga bersyukur, saya juga ada pasangan saya Pak Jody yang saya lihat iman kita bertumbuh bulan-bulan ini kita makin baik gitu loh. Jadi semua karena Tuhan dan terima kasih banget untuk bimbingannya Pak Kem, Bu Nita yang tidak ada lelah-lelahnya tuh baik sama kita. Jujur ini gembala yang luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pak Kem sama Bu Nita. Sama tim juga yang di sini ya. Jadi saya terima kasih sekali untuk kesempatan untuk kesaksian ini. Jadi untuk penutup kesaksian hari ini Mazmur 55 ayat 22b dan juga faith gitu loh. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan segala sesuatu yang kita belum kita bisa bayangkan, tapi Tuhan itu sediakan buat kita untuk anak-anaknya. Saya merasa sekali pada saat saya kebetulan satu-satunya orang Kristen di keluarga saya dan saya melihat perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Jadi kanan kiri saya tergeletak, kita masih bisa jalan maju gitu loh. Itu kalau bukan Tuhan, kita hanya manusia biasa ya. Nah, singkat cerita pada waktu minggu-minggu lalu saya mengambil doa seperti Ayub.
Saya bilang Tuhan lah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Di situ ada terobosan besar terjadi Bapak Ibu. Minggu lalu tiba-tiba rekening saya diisi penuh. Ya kan, salah satunya tiba-tiba dari suami saya sendiri, saya kaget-kaget. Tiba-tiba dari perusahaan saya uang masuk, tiba-tiba dari cabang saya masuk. Tiba-tiba vendor yang harusnya baru bayar minggu depan, dia majukan pembayarannya di Jumat kemarin. Dan itu perusahaan asing kan, kita nggak bisa ngatur mereka gitu. Tapi saya masih ingat banget, saya berlutut sendiri doa, saya bilang, Tuhan kalau mau saya hidup atau saya mati, ya sudah, saya udah berserah sama Tuhan. Tapi begitu seperti kayak Ayub itu sempat kehilangan semuanya saudara. Anaknya meninggal, istrinya, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat. Dan tadi perjalanan ke sini tiba-tiba ada salah satu yang mohon maaf yang ngambil sertifikat saya itu tiba-tiba meminta maaf, berusaha nelpon saya. Jadi saya bilang, wah Tuhan tuh dahsyat ya. Cuma nanti setelah ini nanti kita pikirkan strateginya bagaimana. Balik lagi tentang iman. Jadi saya lagi challenge Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya Tuhan sungguh-sungguh nggak? Jangan kita percaya Tuhan itu apa kata orang. Kalian sendiri harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kalau saya seorang yang dulu cita-cita saya jadi dokter, tiba-tiba saya sempat banyak membantu tenaga medis. Jadi kesian Bapak Ibu kalau tenaga medis itu jauh lebih stres dibanding kita. Karena mungkin kan setiap hari mereka nanganin pasien-pasien terus yang jumlahnya ribuan. Nah singkat cerita saya baru tahu, oh ya Tuhan berarti waktu itu saya taat balik ke Indonesia jadi berkat. Pada waktu itu saya sempat ketawa, saya bilang Tuhan di sini kan banyak jenderal, di sini banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang hebat. Saya bilang kenapa perlu saya balik ke Indonesia? Saya bilang kalau dulu di Australia income saya segala macam, teman saya komunitas kita jelas. Saya bilang kalau di Indonesia segala sesuatu yang semuanya masih gray area, masih abu-abu. Cuma saya baru melihat bahwa kalau sampai saya berdiri hari ini, semua karena Tuhan. Bukan hanya karena kekuatan kita. Jadi satu hal yang saya sadar pada saat saya melepas ego saya, pada saat saya melepas saya punya gengsi, saya punya pride, disitulah Tuhan mulai bekerja gitu dengan cara-cara yang kadang-kadang di luar kemauan kita, di luar nalar kita, di luar maunya kita gitu, di luar pemikiran kita. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati kita. Jadi dan saya baru sadar ternyata 20 tahun perjalanan. Waktu itu mungkin kita bayi rohani, apa-apa kita disuapin. Sekarang kita yang mesti masak sendiri, mesti apa sendiri gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi kita mesti masuk dalam waktu yang tingkat kerohanian kita lebih dewasa. Karena ini masa-masa bukannya masa-masa baik. Kita mesti stamina kita mesti kayak prajurit. Stamina kita mesti seperti kayak tentara. Iman kita juga mesti seperti prajurit yang siap berperang. Maksudnya bukan merangin teman-teman ya, saudara-saudara ya. Maksudnya doa peperangan rohani. Jadi faith itu adalah a complete trust or confidence in someone or something. Saya waktu pas 2000 dari tahun 2000 sampai 2002, waktu kita melihat banyak terobosan miracle of God, kita really trust God. Cuma waktu pas the things lagi not goes to our ways, kadang-kadang kita tidak mau percaya lagi sama Tuhan, kita lebih percaya ke teman-teman. Dan pada saat kita percaya orang-orang itu dan orang-orang itu mengecewakan kita nyalahin Tuhan. Sebenarnya enggak gitu loh, karena bagaimanapun mereka manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita perlu Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu apapun kepahitan kita, apapun kekecewaan kita, apapun ganjelan di hati kita, apapun masa lalu kita balik lagi kita bilang, God this is me. Tuhan ini saya. Saya yakin Tuhan yang menciptakan bumi ini, masa Tuhan sih tidak bisa menolong kita. Jadi itu yang saya melihat bahwa sungguh-sungguh seperti Ayub pada saat dia sungguh-sungguh sampai dia tidak mendengarkan saran teman-temannya. Waktu itu temannya, istrinya, waktu itu Ayub bilang kutukin aja Tuhan. Tapi Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah kita punya iman yang militan, biarlah iman kita itu bukan dengan apa yang orang lakukan ke kita, tetapi apa yang kita bisa perbuat buat Tuhan dan buat sesama. Dan terima kasih buat waktunya, kesempatannya, dan semoga iman kita bertumbuh lagi. Semoga kita jadi orang Kristen yang
lebih baik lagi. Dan saya pun masih belajar Bapak Ibu. I'm not perfect juga, cuma I'm really thankful. Saya terima kasih juga Pak Kem, Bu Nita yang mendorong saya. Tadinya saya udah pikir kesini sampai kakinya gemeteran nih. Kalau maju ke depan gitu kan. Karena kita kebetulan tinggal juga cukup jauh. Kebetulan tidak sengaja masih tetangga sama Pak Kem, Bu Nita. Jadi untuk kesini mohon maaf tuh perjalanan kita kadang-kadang di jalan tol kan lebih macet ya. Jadi tadi saya bilang aduh nih bisa sampai nggak, saya bilang puji Tuhan. Semoga kesaksian yang saya sampaikan ini semoga menjadi berkat buat kita semua dan semoga kita semua di bless. Thank you so much and God bless you. Bisa juga. Iya, luar biasa. Semua diberkati. Kita tutup aja sudah doa ya. Tidak usah khotbah lagi kan. Ya, terima kasih Bu Jen. 18 tahun sudah sarjana. Kita baru SMA kelas 1. Saya baru SMA kelas 1 Bu. Karena mah bicara itu kalau Ibu kan mungkin udah main di Australia, kita main di hutan. Kita masih sama monyet kan. Shalom. Sama orang hutan kita baku lempar. Jadi saya 18 tahun baru masuk karena saya nggak naik satu tahun. Saya sekolah aja SD umur 8 tahun kelas 1. Udah begitu tahan 1 tahun lagi. Jadi 9 tahun baru masuk SD. Kalau dulu kan kita di sini kan berdasarkan akte kan. Kita kan nggak punya akte sama itu. Ukur. Sampai kuping belum. Saya ukur belum sampai sebegini. Jadi dulu gitu ukurannya masuk sekolah ukur begini Pak. Kira-kira yang dapat begini siapa ya? Pak Ali masih dapat nggak Pak? Enggak ya. Saya gini saudara. Jadi seperti itulah. Terima kasih Bu Jen, Pak Jody sudah menjadi berkat lewat kesaksiannya. Izin nanti di share ya Bu ya. Gak apa-apa ya Bu ya. Supaya viral Bu. Ya itu. Kesaksian itu menguatkan kita dan saya percaya bahwa itu adalah pengalaman perjalanan kita dengan Tuhan, bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana kasih kita, harapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang yang tadinya princes, ya Bu ya, waktu pertama kali lihat, ini bule nih mah. Waktu ketemu Pak Jody, saya pikir Batak. Batak dari mana ini? Tau-taunya pas saya lihat, bule juga nih kan. Jadi ternyata mereka dikirim Tuhan dan saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja di mana jiwa-jiwa yang datang adalah orang-orang yang benar-benar Tuhan pilih dan panggil untuk ada di sini. Amin. Oke, kita masuk ke kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bahas sesuatu yang saya pikir ya saya butuh waktu 30 menit. Erik bisa, sebenarnya saya siapin materinya agak keren, tadi malah sampai jam 3, jam 2, habis itu 2 sampai jam 3, jam 4, saya pikir saya siapin supaya saya pingin, tau-taunya laptopnya gak support, tapi gak apa-apa. Nah, hari ini kita bahas tentang yang namanya damai sejahtera Allah. Dan itu biasanya disingkat dengan kata shalom. Ketika kita mengucapkan shalom, itu artinya damai sejahtera. Amin. Bukan hanya itu, ketika kita bilang shalom, diberkatilah kamu. Amin. Shalom, damai sejahtera, bersukacitalah kamu. Shalom, damai sejahtera, artinya kamu harus kuat hari ini. Amin. Jadi itu kata-kata yang mengandung makna yang luar biasa, yang sangat dalam. Dan hari ini kita belajar tentang itu. Dan saya pikir karena untuk menjelang masuk ke bulan Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan dalam perayaan Natal itu satu kata yang sangat penting adalah Raja Damai. Amin. Kita memperingati hari kelahiran Raja Damai. Nah, itu sebabnya saya siapkan materi ini. Coba berikutnya. Saya siapkan materinya ini dapat di ayat yang gini. Ini Yesus sendiri yang bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu,
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Ini sesuatu yang beda dengan dunia berikan. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini Yesus sendiri yang beritakan. Ini Yesus sendiri yang kasih tahu kepada murid-muridnya. Mengatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepada kamu. Amin. Apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Tadi Bu Jen sudah kesaksian. Dia coba berusaha mencari seperti yang dunia berikan. Tapi dia tidak temukan. Dalam diri setiap manusia ada satu titik yang kosong. Mau siapapun. Salah satu mungkin pernah Bapak Ibu pernah saya hadirkan di sini Pak Rudi Antoya. Dia pernah kesaksian di sini. Dulu Pak Ali tahu karena ini teman full gospel. Dulu ini saya lagi dorong dia untuk jadi nasional presiden. Kembali saya Pak naik Pak. Nah dia bilang gini, waktu pertama kali dia mau punya Avanza, dia pingin punya Innova. Waktu punya Innova dia bilang saya pingin tabung duit, pingin punya mobil yang 6.000 cc. Kayak apa ya? Pak, gimana Bu? Gimana 6.000 cc? Iya. Jadi tapi dia bilang gini, waktu dia bilang pingin waktu punya Innova itu habis 1 minggu jalan rasanya biasa aja. Ya kan? Tapi begitu sampai dia pingin, dia nabung duit, akhirnya dia punya mobil yang 6.000 cc. Habis itu dia punya, dipakai di jalan. Itu tahannya cuma 1 bulan katanya. Habis itu selesai. Rasanya biasa aja. Amin ya. Nah itu saudara, itu satu nilai yang kadang kosong dalam titik itu kosong, sengaja dibuat kosong, sengaja dibuat itu kosong supaya apa? Diisi dengan yang Yesus katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak diberikan, tidak ada dalam dunia ini. Oke, berikut. Berikutnya adalah sini saudara, kenapa? Karena saya mau persiapkan ini sampai di minggu yang pertama di Desember. Maka saya bikin outline-nya kayak gini saudara. Hari ini kita bahas dari mana kita memperoleh damai sejahtera itu. Yang minggu berikutnya kita bagaimana kita memperoleh damai sejahtera dan apa manfaatnya damai sejahtera bagi saya. Yang pertama berikut. Dari mana kita memperoleh damai sejahtera? Ini sebenarnya motionnya saya siapinnya keren, tapi kasihan laptopnya. Jadi karena Erik lihat, Pak, kok gede banget? Karena ini video. Ini wah mirip Pak Jody ini ya Pak ya. Dari mana kita memperoleh? Tetap di situ dulu. Kenapa? Dari mana kita memperoleh damai sejahtera itu? Kadang-kadang kita pingin memperoleh damai sejahtera itu kalau kita pergi ke mana? Gunung. Ya kan? Naik gunung. Ada orang yang situ. Begitu dia naik ke gunung, dia kayaknya senang, sejuk, enak banget. Dia pingin sampai di sana. Tapi habis selesai pulang turun dari gunung sampai sini lagi apa? Kosong lagi. Berikut, yang kedua. Ada kala orang pingin damai sejahtera kalau pergi ke pantai. Nah ini saya. Bahkan saya kemarin ketemu ada satu teman juga, suaminya bilang, Kem, gue itu kalau nih kata dia, gue udah hampir kayak berhala kata dia. Sampai istrinya bilang, lu udah berhala itu kenapa? Kalau dia itu bilang gini, kalau gue udah pergi ke pantai, gue duduk di pantai, itu kayaknya semuanya tuh lepas. Gue lihat ini ombak, deru, angin sepoi-sepoi, kayaknya semua beban di kota itu udah hilang semua. Ada yang kayak gitu saudara. Dan saya kayak gitu saudara. Maka ini saya sama istri beda. Kalau dia pingin ke gunung. Kalau gue bilang, dia kena angin laut panas. Gue kena angin laut ke Peak 2 itu. Gue cium itu bau angin laut itu. Udah kayak hilang itu stres. Itu saya hampir tiap hari di laut. Jadi saya gitu kan. Pegang gitar nyanyi gitu. Matahari sunset gitu kan. Satu hari. Aduh, itu indah banget saudara, senang banget. Dan kita habis itu kita kejar kepiting, kita bakar kepiting, makan enak. Itu saya pingin ulang lagi itu barang. Kenapa? Saya bilang sama istri nanti kalau anak-anak udah selesai, coba saya pingin lagi pergi tidur lagi di itu pantai.
Kenapa? Enak banget. Karena itu merasa kayak tenang banget. Atau berikutnya, kadang-kala orang mau ngisi itu dengan ini saudara. Dan tadi Bu Jen bilang, kadang-kala pingin kedugem. Bukan kebugem ya. Kedugem. Kan mirip-mirip. Dugem sama bugem kan mirip. Kalau istrinya Pak Gilbert kan, Pak Gilbert bilang jangan salah panggil. Ya kan? Harusnya panggil Bu Gil kan. Kan istrinya Pak Gil. Bugil kata dia, jangan salah panggil kata dia, harusnya panggil Bugem kata dia, kan istri Pak Gilbert kan disingkat kan Pak Gil kan, jadi jangan salah panggil. Nah, kadang-kala kita pingin gitu, saudara, pergi ke night club. Saya iseng saudara, iseng maaf ya, bukan hobi ke situ, bukan, iseng. Waktu saya kerja tinggal pelayanan dari Kalimantan sampai di Jakarta jadi sales, iseng pingin lihat itu night club itu kayak apa. Iya kan Bu Jen ngomong kan gue juga apa sih barang apa sih kayak gitu kan, iseng saudara. Mungkin saya sebut nggak apa-apa kali ya, yang dekat Kota Tua itu dulu namanya apa, Athena atau apa ya, saya lupa. Buset, begitu masuk, Pak, hampir jantung ini copot. Dung dang, waduh. Oh, begini toh. Duh, yang enak-enak. Ini di pojok sana, saya liatin gitu kan. Pingin tahu juga Bu, maaf, bukan hobi, bukan. Habis itu pulangnya. Kenapa orang bilang itu barang enak? Kok gue datang kok jadi kayak gue yang stres di situ lama-lama? Kenapa? Jantung gue mau copot. Orang itu musiknya, subwoofernya kencang banget. Tapi buat mereka enak kan? Ya Bu ya, enak ya. Ada kalanya kita mau kayak gitu saudara. Kita pergi isi damai sejahtera ini, kekosongan itu dengan seperti itu. Pergi ke situ. Pergi ke gunung, pergi ke pantai, pergi ke night club. Tapi apakah setelah itu masih alami damai sejahtera? Itu tahan berapa hari? Paling 1-2 jam saudara. Amin. Kalau coba kita terus di gunung sana, masih mau nggak? Nggak juga saudara. Coba terus lu di pantai, nggak juga. Nah, amin. Nah, setiap hari juga ke night club juga. Gak tahu ya kalau yang lain, tapi ada teman di Full Gospel. Saya sebenarnya pingin ajak dia satu saat, namanya Pak, saya kasih sebut Pak Ali mungkin kena. Nah berikutnya, atau gini saudara, yang disebut dengan orang yang mengalami damai sejahtera itu seperti ini. Ini sebenarnya ini. Menurut Bapak Ibu 1, 2, 3 tadi atau yang keempat? Itu apa tuh? Panda ya. Pada saya bikin suruh AI-nya, itu sebenarnya ada videonya. AI, tolong kasih saya binatang koala sedang tidur di atas pohon di tengah hutan. Mereka pemandangan gunung, petir menyambar, tapi dia tidur sono. Orang Kupang tidur nyenyak, tidur apa namanya? Pulas. Nah ini sebenarnya dia lagi tidur itu saudara. Padahal di sekelilingnya itu badai angin kencang luar biasa. Menurut Bapak Ibu, yang mengalami sukacita itu atau damai sejahtera itu seperti ini atau seperti tadi yang ke 1, 2, 3 tadi? Anginnya kencang, badannya luar biasa, tetap tidur saudara. Ada video. Atau seperti ini saudara, berikut. Atau seperti ini. Nah ini sebenarnya ada video. Kita di luar sana hujan badai petir luar biasa. Tapi di dalam rumah kita tetap hangat. Kopi, ngeteh, ngobrol dengan enak. Enak gak? Pisang goreng. Ya enak gak Bu ya? Oh anak ketiga. Enak saudara. Ini keadaan. Di luar boleh berkecamuk. Tapi di dalam kita sini tetap. Oke. Berikut. Nah, kita coba belajar perhatikan contoh saudara. Contoh di sini. Contohnya deh. Raja Daud pernah mengalami suasana seperti itu saudara.
Hanya dekat Allah saja. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dia sedang mengalami ketenangan. Seperti binatang tadi, koala tadi. Dia tidur nyenyak. Padahal saudara perhatikan, saya sebenarnya ada video. Di belakang sana ada Saul, seorang raja. Dan pasukannya sedang mencari dia dan memburu dia. Ini kalau mau dibilang nih, ini DPO. Iya kan? Ini DPO, Daud ini DPO. Kenapa? Karena Saul iri kepada Daud. Kata-kata cuma bilang begini. Saul iri kenapa? Karena Saul dikatakan dia mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Akhirnya dia dicari. Posisi raja terancam. Intel disebar ke sana sini, cari tahu Daud di mana. Daud sampai masuk dari satu tempat gua ke gua yang lain. Tiba-tiba dikirimin orang-orang gila dan dia juga pernah pura-pura jadi gila. Tapi dia bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tenang bukan karena di luar atau tidak ada gejolak, tidak. Dia tenang kenapa? Karena ada Allah yang bekerja dalam kehidupan dia. Amin. Ada kuasa yang lain yang bekerja dalam kehidupannya. Ada damai sejahtera yang ada dalam hidup dia. Yang tadi saya bilang kekosongan itu dia isi dengan Tuhan. Dia isi dengan hadirat Tuhan. Dia isi dengan pujian. Dia isi dengan doa. Dia isi dengan pujian penyembahan. Dia isi dengan baca firman Tuhan. Alami ketenangan. Amin. Yang berikutnya atau seperti ini. Contoh Yesus. Nah ini. Tadi saya bikin videonya keren sebenarnya. Cuma sayang gak bisa. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ini Tuhan benar-benar. Kita ini sudah mau tenggelam. Bahaya, ancam kita. Tapi ada satu figur. Kok dia tidur, pulas, tenang. Kok dia bisa nggak rasa kita yang kita rasakan. Ada angin yang tiupnya begitu kencang. Ada badai yang begitu besar ombaknya. Perahunya oleng. Tapi tidur dia. Itu saudara, saya rasa ini juga satu yang luar biasa. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia adalah Raja Damai. Amin. Damai sejahtera itu ada di sini. Yang di luar boleh berkecamuk. Yang di luar boleh serang sana sini. Tapi hati ini, yang kekosongan ini ada sukacita. Dia tenang. Amin. Murid-muridnya berada dalam bahaya. Tapi Yesus tetap tidur. Kita mungkin dalam keadaan bahaya. Tapi hati ini, maka kalau nanti lebih lanjut, nanti saya bahas di minggu pertama di Desember. Baru saya bahaskan bagaimana cara kita memperolehnya. Atau manfaatnya damai sejahtera buat kita seperti apa. Itu hanya adalah contoh. Yang berikutnya ada. Berikutnya gini sudah. Ada 3 sumber damai sejahtera. Damai sejahtera ini dia punya 3 sumber. Nah sumbernya ini kita harus tahu. Sumbernya kita harus tahu supaya kita jangan sampai kita salah jalan. Kita cari sumbernya melalui naik klub. Kita cari sumber yang melalui naik ke gunung. Baik, gak apa-apa, boleh pergi ke gunung boleh, bukan berarti gak boleh ajak-ajak, maksudnya kalau ke gunung ajak-ajak kita. Mau ke pantai, ajak aja kita juga ke pantai gitu kan. Tapi kalau ke naik klub, ajak-ajak juga. Enggak, jadi begitu saudara. Nah sumbernya dari mana? Kalau kita belajar dalam Alkitab, maka ada 3 sumber yang merupakan sumber damai sejahtera itu. Dan itulah yang mesti harusnya kita cari dan temukan. Supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita seperti Yesus, sekalipun badainya ngamuk bagaimanapun. Seperti satu keluarga sekalipun di luar sana, ada badai petir bagaimanapun. Di dalamnya mereka tetap sejahtera, akur, komunikasi dengan baik, ngobrol dengan baik. Yang pertama berikut.
Yang pertama adalah di Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang pertama adalah dari mana sumber kita memperoleh damai sejahtera? Sumber pertama adalah dari Allah itu sendiri. Dia adalah sumber damai sejahtera itu bagi kita. Apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu lihat, apa yang kamu telah lakukan. Lihat dalam diriku, lakukan itu. Dia sumber damai sejahtera menyertai kita. Kenapa disebut Allah sebagai sumber damai sejahtera? Berikut, next. Kita pelajari begini saudara. Sumber damai sejahtera adalah pemeliharaan batin dan perlindungan atas ketakutan serta kecemasan. Dia adalah sumber yang memelihara batin kita. Hati ini dipelihara dengan demikian rupa. Sehingga kita boleh sekalipun di luar sana, tadi Bu Jen bilang banyak ombak-ambing. Tadinya tahun lalu grafiknya naik, tiba-tiba grafiknya turun. Kalau kita yang nggak ada kita yang kerja kan nggak apa-apa ya. Kalau orang bisnis itu kan tiba-tiba grafik turun begitu kan dia mikirnya luar biasa, saudara. Kenapa harus karyawannya? Dan itu kan nggak bisa ditawar, itu kan mesti harus dibayar. Kan jadi tiba-tiba tuh kecemasan, khawatir. Tapi dia adalah sumber. Amin. Selama kita bergantung kepada dia, selama kita melekat kepada dia, selama kita mencari dia, selama kita ada dalam dia, dia selalu memberikan ketenangan. Amin. Berikut. Next. Yang kedua adalah saudara, penyertaan Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam harmoni, mengatasi konflik secara konstruktif, dan mempertahankan suasana yang stabil meskipun dunia bergejolak. Sekalipun dunia bergejolak, tapi dia adalah sumber kita, maka hati ini tenang. Amin. Hati ini tenang, pikiran ini tenang. Saya nanti bahas lebih lanjut karena itu kalau Bapak Ibu pelajari. Sebenarnya ada dua sumber bagaimana damai sejahtera itu berpengaruh tentang kehidupan kita adalah pertama adalah pikiran dan juga hati. Main di dua area itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber yang kedua adalah saudara perhatikan di Filipi, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yang kedua sumber damai sejahtera selain daripada Allah. Sumber damai sejahtera juga adalah Yesus itu sendiri. Kalau Bapak Ibu pelajari di situ. Kenapa? Apa bedanya sumber damai sejahtera dari Allah dan sumber sejahtera dari Yesus? Dan nanti ada satu lagi sumber sejahtera dari yang kedua, Yesus. Bukan hanya berikut. Yesus menghadirkan atau mengerjakan damai sejahtera itu dalam hidup kita lewat kelahirannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, dan lewat kenaikannya ke surga. Sampai hari ini, dia tetap berdoa buat kita supaya kita merasakan damai sejahtera itu. Kelahirannya nanti kita peringati. Dia hadir datang untuk membawa damai sejahtera itu pada kita. Kematiannya di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu. Menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia hidup. Itu juga menghadirkan damai sejahtera itu bagi kita. Kenaikannya ke surga. Dia sampai di surga sana pun. Sampai hari ini kita bilang begini. Dia berdoa dan bersyafaat buat kita. Supaya damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dia tidak sekedar membiarkan. Dia sebagai Allah yang sumber damai sejahtera, dia menyediakan itu. Tapi ada satu figur, yaitu namanya Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit dan naik ke surga. Dia memperjuangkan damai sejahtera itu. Hadirkan itu kepada umatnya, jemaatnya, orang-orang yang percaya dia. Supaya mereka mengalami damai sejahtera. Amin. Karena nanti kita bahas di poin yang ketiga. Saya akan nanti uraikan lebih jauh itu. Karena ini kan materi. Kita step by step toh. Ini waktu juga sudah mulai. Yang ketiga saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Yang ketiga adalah berikut. Ya, berikut Yohanes 14 ayat 20. Oh, ini masih tadi lagi. Ya, yang ketiga.
Galatia pasal ke-5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa saudara? Kasih, sukacita, dan apa? Damai sejahtera. Sumber damai sejahtera yang pertama adalah dari Allah. Yang kedua adalah dari Yesus. Dan yang ketiga sumbernya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Berikut, next. Nah ini saudaraku yang saya kasih. Berikutnya adalah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sebagai guru, sebagai pemimpin. Kalau kita uraikan lebih jauh, maka kita akan temukan ini. Dia, buah Roh Kudus, dia sebagai penghibur, penolong, dia sebagai guru, dia sebagai seorang pemimpin yang memimpin kita. Sebagai seorang gembala yang membimbing kita. Yang kedua dikatakan membawa kita kenal Allah. Dia juga hanya bukan sekedar itu. Tapi hari ini kita datang ke gereja. Hari ini kita datang beribadah. Hari ini kita mengenal Tuhan. Hari ini kita terima Tuhan. Itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dia hadir dalam kehidupan kita. Salah satu buahnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang kuberikan bagimu tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Memang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita mengalami damai sejahtera. Sekalipun di luar sana ngamuknya luar biasa. Tapi di sini tetap bersuka cita. Amin. Kalau kita senang karena dapat lotre itu hal yang biasa. Tapi kalau kita senang, kita lagi berduka, kita senang bagaimana? Ya kan? Kita lagi kita bilang gini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai. Kan aneh, ya kan? Aneh enggak? Ini cobaan bertubi-tubi datang, masalah bertubi-tubi datang. Tapi Alkitab bilang begini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kan gak masuk akal. Sedangkan tadi Bu Jen bilang, di-sharekan. Iman itu butuhannya iman dan yakin. Iman itu mengalahkan logika kita. Logikanya adalah kalau saya harus dapat masalah, saya ada masalah, saya ada sakit, harusnya saya suasana hati ini juga ikut sedih, ikut susah, ikut selain sebagainya. Tapi Alkitab bilang begini, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu beda saudara, satu langkah yang luar biasa. Satu langkah yang luar biasa. Kalau kita susah hati, harusnya ikut susah. Tapi kalau Alkitab bilang, waktu kita susah hati, ada masalah dalam, kita diajarin tetap bersyukur. Amin. Kita diajari tetap mengucap syukur. Tetap memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi Bu Jen bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu gak rasain ada di Ayub. Kalau rasain ada di Ayub, baru kita bisa ngomong. Ayub gak gampang ngomong itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan kasih dia anak, tiba-tiba Tuhan ambil itu anak lagi. Kita ada di Ayub, terima gak? Enggak saudara, berat itu. Bukan satu, 3 anaknya saudara. Kalau satu oke lah, mungkin cincin lah masih ada 2 anak gua. Ya kan? Ini anak 2, habis. Oke, selesai anak. Ini harta benda, kuda-kudanya, binatangnya, habis. Lumbung-lumbungnya, sawah-sawahnya, persediaannya, habis. Bukan hanya sampai di situ saudara. Sampai kepada dirinya, borok. Gatalnya, kata Alkitab. Sampai dia garuk, tangan udah gak bisa, pakai beling. Udah pernah rasain belum? Dan kasurnya, dia tidak pakai kasur merek Quantum. Atau King Coil, atau minyak oil. Enggak saudara. Kasurnya Alkitab bilang apa? Debu datang. Sampai angkat itu debu borok-boroknya. Kayaknya dulu jangan-jangan mama saya ini niru Ayub. Saya curiga jangan-jangan mama saya niru Ayub juga. Kenapa? Orang kita dulu luka. Orang kita luka nih ya.
Harusnya kan cari Tensoplast, apa plus lah begitu, atau Kamudin atau Betadin, nah, ya kan? Kan Kamudin boleh kan, Betadin juga boleh. Kalau di Jawa kan Kamudin, kalau di Ambon Betadin. Enggak saudara, mama saya bingung saudara. Dia ludah di tanah, angkat itu tanah, tempel di itu luka. Kemarin saya doain ada jemaat sini, dia enzim kan, jadi kakinya nggak sembuh. Saya bilang saya dulu ini saya ada bekas-bekasnya. Saya jangan-jangan dulu ini nggak sembuh-sembuh ini gara-gara ini cuma nggak pakai Kamudin atau Betadin kan, pakai tanah tempel di ini kaki. Untung kemarin saya jatuh motor, Bu Jen kasih itu obat. Beda dengan yang mama punya kan. Mama kan ludah di tanah tempel. Saya pernah digigit serangga, digigit tawon. Ada satu kampung itu ada satu buah yang kita bilang buah jalak apa ya. Dia merah kalau dia udah matang. Kita ngambil itu buah enak bang, manis banget. Nah ternyata itu kita ngambil di belakangnya itu ada tawon. Jadi kalau kita kadang nggak sadar, kita ngambil itu buah, tiba-tiba tawonnya serang kita. Nah waktu tawonnya serang kan ini bentol semua kan, gemuk. Lu tahu nggak? Kita tahu nggak? Pergi kita kayak orang tua ngadap, aku digigit. Lu tahu nggak obatnya apa? Bukan ludah, ambil upil, tempel. Saya datang, mama saya datang di rumah kan, kita udah gede nih kan. Saya tanya, mama, aku mau tanya ini, aku penasaran banget. Aku kecil itu, kenapa mama itu kalau kita sakit, luka, ludah di tanah, olesin. Kita sudah tidak tahu lagi. Mau pakai apa lagi kita. Lalu aku tanya lagi, kenapa aku gigit tawon, kau korek upil, kau tempel. Karena saya edelin. Dia ingus, dia sumbat itu tisu di sini. Jangan-jangan kau mau oles. Nah itu saudaraku saya. Kayak gitu saudara. Kita nggak tahu lagi. Saya tanya mama, kenapa bisa begitu? Kita sudah tidak tahu. Satu lagi yang saya paling unik, demam, menggigil, sakit, banget itu, panas banget. Nah saya itu pernah satu saat saudara, saya nggak tahu kenapa. Tiap kali kalau kita demam panas, mama saya tuh punya obat gitu saudara. Dia kalau udah tahu anaknya sakit panas, dia tahu batok kelapa, tahu ya Bapak Ibu tahu ya, batok kelapa ya. Dia ambil, nah, dia udah ambil itu batok kelapa, dia simpan. Nah, kita malam-malam tidur pulas banget. Tiba-tiba itu batok kelapa dia bakar, dia suntul di pantat. Viral di YouTube juga deh. Dia suntul di pantat. Besoknya kita sembuh. Jadi tiap kali itu kita dari generasi ke generasi itu pakai itu obat saudara. Coba dulu kita nanti anak-anak di rumah panas. Anak-anak di rumah pakai inspirasi ini. Besok suhu panas kasih tidur batuk kelapa. Nangis kaget-kaget kalau kita pulas. Besok paginya sembuh. Sejak itu dari turun temurun obatnya itu saudara. Obat turun panas versi mama saya. Itu saudara. Nah itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dan sekalipun kita ada Roh Kudus itu membimbing kita sedemikian rupa untuk kita mengalami damai sejahtera. Amin. Yang kedua adalah membawa kita mengenal Allah dan mengisafin kita akan dosa. Dia mengingat kita tentang dosa. Dia mengingatkan kita kalau kita kedugam itu dosa lu. Dosa enggak ya? Makan rokok itu dosa enggak? Makan semcam banyak juga dosa enggak? Dosa. Ya kan? Kolesterol tinggi semua. Dia menginsapkan kita bahwa kita harus hidup benar. Kita harus hidup mencari Tuhan. Kita harus hidup berdoa. Itu dia sadarkan kita. Maka Roh Kudus dianjurkan di Alkitab. Salah satu dosa yang tidak bisa dapat diampuni adalah kita mendukakan Roh Kudus. Amin. Kiranya 3 sumber ini menjadi pegangan buat kita menyongsong Natal nanti. Kita tetap menjadi orang yang terpelihara damai sejahteranya. Amin.
Dia adalah Allah sumber damai sejahtera kita. Yesus yang berkorban itu buat kita, menyelesaikan itu buat kita. Dan ada Roh Kudus yang terus membimbing kita untuk mengalami damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berterima kasih. Lewat kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah termeterai dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dari Allah, tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus, lewat Roh Kudus, kami alami buah-buah roh damai sejahtera dalam kehidupan kami. Meteraikan itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Yang terpenting adalah damai sejahtera itu ada di hati kita. Bukan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, tetapi Tuhan yang kita punya. Itu yang terpenting. Amin. Karena banyak hari-hari ini, seperti firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Jadi maka itu berjaga-jagalah. Jangan sampai kita menjadi mangsa dari si iblis, si jahat yang ingin menerkam kita. Dengan kondisi-kondisi situasi dunia yang morat-marit seperti ini, ya. Lalu kita menjadi putus asa dan kita tidak lari ke Tuhan, kita lari ke tempat lain. Lalu damai sejahtera itu hilang. Ya. Kalau kita morat-marit tetapi damai sejahtera itu ada, kita akan seperti koala yang tinggal di pohon yang tidak goyang, ada angin ribut apapun kita tetap tenang, ya. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan boleh ada di dalam kita semua. Amin. Amin. Mungkin banyak bangku yang kosong. Ya mungkin mereka punya masalah. Ada orang punya prinsip gini. Kalau saya punya masalah, saya nggak mau ke gereja. Ngambek sama Tuhan. Ya. Justru kita ada masalah, kita harus datang ke gereja. Kita sakit, kita beriman sama Tuhan. Tuhan, besok saya mau ibadah, saya agak kurang enak badan nih. Tuhan sembuhkan saya besok dalam nama Yesus. Saya selalu begitu. Kalau enggak gimana? Saya emang tetap hadir di sini, ya. Dulu saya pernah singer di Glow. Tuhan, udah ini sakit tenggorokan. Saya cuma berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus saya bisa nyanyi. Saya minum asam dipakein kecap itu, minum jeruk nipis, asam pakai jeruk nipis saya minum supaya lega, air jahe. Saya beriman, kenapa? Saya mau pelayanan besok, Tuhan pasti sembuhkan saya. Jangan, ya Tuhan sudahlah. Tertawa sih bis, hahaha. Gue menang, lu orang gak ke gereja sekarang. Besok seminggu, gue mau lihat lu morat-marit gak lu di dalam keseharian kita. Ya, jangan seperti itu. Ya, amin. Ya, untuk pengumuman minggu depan kita akan ibadah seperti biasa lagi, sekolah minggu. Seperti biasa, ya jangan menganggap remeh sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya begini-begini aja, tetapi yang kita ajarkan adalah dasar iman untuk anak-anak. Ya. Kenapa orang Israel seperti ini? Kenapa Tuhan memilih Israel? Dari sekian bangsa, Mesir, Filistin, bangsa apa lagi? Yang jahat-jahat itu Tuhan gak pilih, karena Tuhan tahu inilah umat kepunyaanku. Dan Tuhan sendiri berdiam di Israel, ya, di keturunan Yakub. Amin. Ya, saya sedang bahas Israel. Anak-anak ini perlu bekal dari kecil. Kenapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan? Kenapa kita tidak boleh membuat patung untuk disembah? Kenapa kita tidak boleh, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, puji Tuhan. Dan ibadah wanita bulan ini saya liburkan karena juga saya lagi sibuk, gak konsen firman Tuhan apa yang harus saya berikan. Ya, nanti mungkin bulan depan baru kita jalan lagi. Dan ibadah pemuda tiap minggu ke
4 ya, terakhir ya, minggu kelima tiap Jumat ya. Anak-anak muda ya, Tessa, ada anak yang baru datang namanya Lia. Selamat datang ya, selamat bergabung. Nanti dikoordinasikan dengan anak-anak muda di sini untuk ikut ibadah pemuda ya. Kita masih sebulan sekali ibadah pemudanya ya. Terus habis ibadah ini kita akan latihan Natal ya. Untuk yang terlibat boleh latihan, walaupun ada personil yang nggak datang, jalan aja, digantikan oleh yang lain sementara. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita tundukkan kepala, kita satu hati. Bagi yang bertugas, tolong maju ke depan. Kami bersatu hati Tuhan pada saat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan senantiasa baik kepada kami. Tuhan senantiasa mau berdiam di dalam hati kami. Dan Tuhan selalu memberikan damai sejahtera itu kepada kami. Ketika kami mencari Engkau Tuhan, Engkau sendiri berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya Engkau tetap menaungi kami. Engkau tetap membimbing kami Tuhan, dari segala hal-hal yang jahat, yang ingin dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, apapun itu Tuhan. Biar Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu tetap berdiam dalam hidup kami, apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi, yang belum bisa memberi, Engkau berkati segala usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Biar Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian dengan sukacita di hati kita memberi. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam nama, panggil namanya saudara. Yesus tuh luar biasa, panggil namanya Yesus. Yesus tuh, sekali lagi katakan, Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya, ada pengumuman tambahan. Panitia Natal kita meeting hari Sabtu ini. Ya Hen ya? Hah? Tanggal 15, iya Sabtu ini ya, Sabtu depan ya, Sabtu depan jam 6 sore di Cafe Senada. Senada, seirama, saya apa lagi? Daging sei. Ya, di Cafe Senada, di tempatnya Ricky. Nanti jam 6 sore kita kumpul di sana, kita bahas. Dan apalagi tadi mana Adel mana? Udah nggak ada lagi Adel. Pemuda latihan setelah ini anak-anak remaja aja, yang lain mungkin minggu depan. Nanti minta tolong panitia Natal kita JR-nya kapan ya? Soalnya kita tinggal 4 minggu lagi. Hah? Awal Desember kita di tanggal 7 loh. 7 besoknya. Ya. Kita Natalnya tanggal 14 Desember ya Bapak Ibu ya. 14 Desember, mohon catat tanggalnya Pak Ali, Bu.
bisa undang teman-teman, fokus Bapak Ibu, silakan undang sebanyak-banyaknya. Nanti ini masih bisa muat 100 orang, kita bisa coba maksimalin di undangan. Nah, pembicaranya saya sedang lagi cari, saya ada lagi hubungi dosen saya, dosen mata kuliah Ibrani. Saya mau ngomong sama dia kemarin, telepon, tahu nomor telepon saya dari mana, dia telepon. Jadi saya bilang saya lagi coba nanya dia untuk jadi ngisi di sini atau mantan gembala saya. Gembala saya dulu. Saya lagi coba hubungi dia juga supaya mungkin bisa isi di sini. Oke, itu saja. Kita tutup ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong Bapak ibadah ini dari awal sampai selesai dapat berjalan baik. Bapak, terima kasih Tuhan sudah pimpin anak-anakmu terlibat pelayanan hari diberkati. Anak-anakmu sudah menabur baik dana untuk kolektor yang ada untuk operasional maupun dana untuk Natal. Tuhan berkati serta memberi anak-anak menabur untuk Bapak sewa tempat ini, tetap diberkati mereka Bapak. Anak-anak menabur Bapak dan memberi perpuluhan yang ada juga Tuhan membalas berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Berdoa buat anak-anakmu yang tidak hari-hari ini dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka dalam segala kesibukan mereka, bahkan ada yang sakit Bapak. Kami berdoa jamah mereka Bapak oleh bilur-bilur sembuh, Bu Aling dan sekeluarga mereka melalui gangguan kesehatan mereka, kami percaya Tuhan lawat mereka jamah Pak, agar mereka boleh pulih dan sembuh dalam nama Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan menolong anak-anakmu dalam kehidupan mereka juga. Tuhan tolong Pak Agus yang juga mengalami sedikit kesehatan yang terganggu juga, kami berdoa Bapak oleh bilur-bilur sembuh Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya, kami melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan Pak Agus dan Bu Vita. Dalam pergumulan mereka juga Tuhan tolong, Bu Vita juga Tuhan tolong sehingga bisa persoalan masalah yang ada bisa dapat terselesai dan baik. Kami menyerahkan setiap anak-anakmu yang terlibat pelayanan hari ini, baik anakmu Ibu Jen yang sudah memberikan kesaksian, biar Tuhan memberkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaan, bisnis usahanya diberkati Bapak dalam nama Yesus. Dan berdoa dan memberkati anak-anakmu yang hari ini dimanapun mereka berada, kalau mengalami gangguan kesehatan mereka juga Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Perayaan Natal kami tanggal 14 Desember, Tuhan tolong Bapak semua persiapan demi persiapannya Tuhan tolong Bapak sehingga dapat berjalan baik. Dana yang perlukan juga Tuhan cukupkan adanya Bapak dalam nama Yesus. Kami serahkan hotel ini, tempat ini, di mana tempat ini kami boleh pakai untuk beribadah. Berkati hotel ini Bapak dalam nama Yesus. Owner yang ada Ibu Marisa Kolonas dan juga Pak Hendra berkati Bapak dalam nama Yesus. Pak Agus dan Bu Vita, lewat mereka juga kami boleh melihat campur tangan mereka sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami tetap menyerahkan hotel ini dan semua karyawan yang bekerja, Tuhan berkati Bapak. Terima kasih, kami tetap percaya bahwa Tuhan satu kali kelak Tuhan memberkati gereja ini sehingga kami memiliki gedung ibadah permanen. Kami minta itu juga Bapak dalam nama Yesus. Bangku-bangku yang kosong kami tetap percaya Tuhan akan isi dengan jiwa-jiwa. Kami berseru kepada Tuhan yang adalah punya jiwa, tuayan itu Tuhan yang punya tuayan itu. Kami berdoa dan kami minta Bapak Tuhan kirimkan dalam nama Yesus. Kami percayakan kuasa-Mu dan lawatan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia. Indonesia ada dalam hatimu, Indonesia ada dalam genggaman-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami ada bagian keselamatan. Oleh mereka kami diselamatkan karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Diberkatilah bangsa Israel dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah imanmu kepada Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami hari ini dengan sama-sama kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.